Guys, ada kabar baik nih dari industri penerbangan di Indonesia. Kenapa? Kamu tahu nggak? Angkasa Pura, salah satu perusahaan jasa kebandaraan yang paling terkenal lah di Indonesia, itu baru saja merilis laporan keuangannya. Kinerjanya ternyata makin kinclong, guys. Ternyata apa? Di tahun 2023 kemarin, itu mereka bisa menerbangkan lebih banyak orang dibanding tahun 2022. Jadi ada peningkatan di atas 20%. Maksudnya apa? Di tahun 2022, itu Angkasa Pura itu hanya menerbangkan 61 juta penumpang. Tapi di tahun 2023, itu naik signifikan menjadi 80 juta penumpang. Jadi lu lihat gila ya, dari 60-an juta naik ke 80-an juta. So ini good news buat industri penerbangan di tanah air. Bahwa apa? Kita udah perlahan-lahan itu bangkit dari keterpurukan di era COVID. Buat teman-teman yang tahu ya, ketika kemudian tahun 2020-2021 COVID menyerang, itu semua hotel tutup. Nah, semua pesawat itu juga banyak kursinya yang kosong. Lu inget nggak? Zaman dulu, lu kalau duduk itu harus lengkap-lengkap. Yang ini diisi, sebelahnya kosong. Sebelahnya diisi, sebelahnya lagi kosong. Ingat nggak? Dan itu bukan cuma terjadi di bioskop, guys. Tapi juga masuk ke pesawat terbang. Akibatnya apa? Banyak pesawat terbang kapasitasnya tidak maksimal. Dan banyak juga yang grounded sih. Nah, ini pun menjadi masalah ya buat dunia pariwisata dan dunia penerbangan, transportasi udara, dan logistik udara yang ada di tanah air. Tapi dengan adanya kabar baik nih dari Angkasa Pura II ini menurut gua merupakan sinyal positif nih buat dunia penerbangan di Indonesia. Dan yang paling oke apa? Menurut gua sih yang paling oke ya, bukan cuma soal pertumbuhan 20% year to year-nya si Angkasa Pura II loh. Tapi juga kalau kita lihat angka ketika titik tertinggi ya dunia penerbangan dan pariwisata Indonesia itu terjadi di 2019. Artinya apa? 1 tahun sebelum COVID. COVID 2020 resmi menyebar, 2019 tuh masih tinggi tuh, traffic tinggi. Nah di situ ya, orang terbang itu udah 90 juta lebih tuh dari Angkasa Pura II. So kalau kita lihat sekarang udah di angka 80-an juta, artinya kita udah hampir 90% nih. Traffic kita itu udah bakal kembali ke normal. Nah ini kabar baik nih, khususnya teman-teman yang hobi investasi di saham-saham yang berhubungan dengan pariwisata, penerbangan, logistik udara, menurut gue it's a good news. Gue juga udah pelan-pelan koleksi nih saham yang menurut gue oke buat kita beli. Oke dalam artian ya bisa ngasih potensi yang tinggi, tapi ya resikonya mungkin tinggi juga ya. Apalagi ini tahun-tahun pemilu, dan gue udah bilang kalau lo mau masuk harus tunggu. Makin deket pemilu akan makin nyungsep nih. Kenapa ya? Karena ya lo tahu politik panas nih, politik tingkat tinggi. Tapi in the long run, kalau lo investor, sejati lo akan lihat ya, dari semua pemilu yang kita udah laksanakan di zaman dulu, dari eranya Pak SBY sampai sekarang, biasanya setelah pemilu ya, IHSG akan naik kembali normal, dan bahkan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. So, ketika kemudian masuk di sini ya, gue berasumsi gini, oke, penerbangan udah 90% pulih dibandingkan dengan era COVID. Oke, gue akan cari ya, perusahaan-perusahaan menurut gue yang berprosek bagus. Dan di sini menurut gue menciptakan momen ya, buat teman-teman yang mau cari peluang untuk masuk ya, ke saham yang berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan penerbangan atau logistik udara, yang belum sepenuhnya kembali pulih, seperti era sebelum terjadi COVID. Menurut gue ada beberapa sektor yang menarik lah, buat kita masuk ya. Nah, kalau gue pribadi sih, gue udah masuk cukup besar lah, di beberapa emiten yang menurut gue akan diuntungkan dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena market itu selalu terjadi delay. Kita udah dapat data faktual dari orang-orang yang mengelola bandara, pasti datanya menurut gue solid, bisa dipertanggungjawabkan bahwa recovery rate-nya udah sampai 90%. So, gue akan mencari ya perusahaan-perusahaan yang belum sampai 90%. Logikanya seharusnya sahamnya juga udah naik 90% nih, ke titik di mana traffic udah kembali normal. Tapi ternyata masih banyak saham yang belum kembali ke titik equilibrium-nya sebelum terjadi COVID. Padahal traffic udah mau normal. Nah, gue memprediksi di sini gue akan bisa cuan, ya mungkin bisa dapat 200% lah dalam 2 tahun ke depan ya kalau kita lihat. Dan dengan catatan ya pemilu damai, aman, sentosa, dan perusahaannya punya akal sehat. Direkturnya GCG, nggak banyak korupsi, dan yang aneh-aneh lah. So, ini menurut gue good news buat industri pariwisata tanah air. Ya, semoga ini juga bisa jadi pemantik ya buat yang lain ya. Ya, termasuk teman-teman di dunia pariwisata, teman-teman di dunia hiburan, teman-teman di dunia perhotelan, dan penerbangan. Nah, sebetulnya ya, apa yang kita omongin ini udah gue obrolin sih di BNX Investor Summit yang ada di tahun lalu tuh.
investor itu kan perjalanan ya, dan yang paling penting ada pola pikirnya. Dan saya memang jujur banyak belajar dari Pak Benix mengenai pola pikir, karena beliau juga nggak cuman full investment tapi juga invest di bisnis. Dan saya belajar banyak di pola pikir beliau. Itu kenapa saya ikut ulang lagi. Pertama saya ikut di Surabaya, ini saya ikut di Jakarta. Harapan saya jangan sampai absen. Maksudnya Investor Summit jangan sampai nggak ada, karena perubahan hari ini hilang 1 tahun itu kita bisa hilang evaluasi banyak hal ya. Dan ini bukan masalah berapa kita bayar, tapi ini masalah apa informasi yang penting yang kita dapatkan. Betul. Jadi kalau rutin diadakan setiap tahun tuh kayak buat nge-recharge juga. Betul. Nah, jadi kita nggak ketinggalan berita lah. Apalagi kalau kayak praktisi Om Benix begini kan, dia benar-benar melihat dari segala sisi yang kita nggak bisa lihat. Om. Betul. Saya setuju Pak Yudi. Betul banget. Itu sih harapan kami. Jadi jangan sampai absen ya Pak Benix. Please. Tahun depan harus diulang sih. Penting. Saya mulai mengerti kenapa Pak Benix ini tidak menceritakan semua informasi secara lengkap di YouTube. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan untuk umum. Dan semoga ini sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih. Infonya Pak Benix pasti berkesan karena saya nggak pernah memikirkan sampai detail. Saya jadi tahu kenapa saya harus ngikutin seminar ini, karena kalau dari YouTube dia hanya sepenggal-sepenggal. Tapi kalau ngikutin ini kita lebih dalam lagi, kita tahu saham apa yang kita pick. Tentang potensi pemulihan yang akan terjadi ini. Dan faktanya apa? Faktanya ya good news. Ternyata Angkasa Pura menyajikan data yang sesuai dengan analisis kita bahwa akan terjadi pemulihan di sini. Tinggal kita cari aja mana market yang belum efisien, mana saham yang belum terapresiasi sebagaimana mestinya. Nah, satu data yang menurut gue menarik dari Angkasa Pura 2 itu tentang top 5 bandara-bandara yang lagi ngetrend, yang popularitasnya naik, yang banyak orang terbang. Nah, seperti di layar kaca kamu bisa lihat, ada 5 bandara dengan tingkat kepadatan tertinggi selama 2023 ini. Kelima bandara tersebut yaitu pertama nih, Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, dia punya penumpang mencapai 50,96 juta orang. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itu menerbangkan 50 juta orang lebih, disusul dengan Bandara Kuala Namu. Ini di Deli Serdang nih di Medan dengan 7,3 juta penumpang. Ketiga, Bandara Halim Perdana Kusuma yang ada di Jakarta dengan 3,7 juta penumpang. Dan keempat, Bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru dengan 2,7 juta penumpang. Dan yang terakhir nih, Bandara Sultan Mahmud Baharudin II di Palembang dengan 2,75 juta penumpang. Nah, teman-teman dari situ dapat informasi menarik ya. Ternyata bandara paling populer di Indonesia namanya Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata di tahun 2023 itu berhasil menerbangkan lalu lintasnya itu ya sampai lebih dari 50 juta orang. Gila, banyak banget loh, 50 juta orang terbang loh dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, lu penasaran nggak? Sebenarnya mayoritas orang dari Bandara Soekarno-Hatta itu terbang kemana sih? Tahu nggak? Ternyata berdasarkan data menunjukkan lalu lintas terpadat ya yang melewati Bandara Soekarno-Hatta itu rutenya adalah Soekarno-Hatta Bali. Itu sampai 5 juta penumpang, guys. Itu adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Bali. Jadi penerbangan antara keduanya itu sampai 5 juta penumpang. Yang kedua, itu bandara yang ada di Deli Serdang, Kuala Namu itu di Medan. Itu sekitar 3,5 juta penumpang. Disusul oleh Surabaya dengan 3,1 juta penumpang. Dan kemudian disusul oleh Singapura dengan jumlah penumpang 3,03 juta penumpang. So, jadi teman-teman kalau melihat data ini ya, lu udah bisa tahu nih. Ketika lu mau men-tracking performa dunia bisnis di Indonesia, lu mau men-tracking performa dunia pariwisata di Indonesia, ternyata yang oke di Indonesia itu Jakarta, Bali tadi, Bali, lalu kemudian Medan, lalu kemudian Surabaya, dan Singapura. Jadi makanya kemarin ketika kemudian ada teman gue yang datang, Ben, gue mau bikin hotel gede, bintang 5, gue tanya, lu mau bikin di mana? Gue mau bikin di Palangkaraya. Terus gue bilang, lu mau invest berapa di situ? 700 miliar, kata dia. Terus gue bilang, oke bro, nggak apa-apa bro. Itu udah pasti garansi auto nyungsep. Garansi bro, nggak apa-apa. Yang lu lakukan adalah sebuah kepastian dalam berinvestasi yang pasti nyungsep. Kenapa? Dari situ lu tahu.
lu investasi triliunan di kota sekecil itu dengan penduduk yang tidak nyampe 10 juta orang, siapa yang bakal mau nginep di hotel seperti itu gitu loh. Jadi kemudian kalau ditanya peredaran uang yang paling besar itu ada di mana? Dari data lalu lintas udara kita udah bisa lihat. Yang paling rame Jakarta, lalu kemudian apa? Ya ada Bali, ada Surabaya, ada Medan, dan Singapura. That's it. Itu kalau seandainya lu mau berinvestasi di Indonesia, duitnya gede itu di situ. Dan data ini cukup valid. Karena apa? Karena kemudian gue ketemu sama temen kita juga, ada temen investor di Balikpapan, bisnisnya buka panti pijat plus-plus. Nah, di situ dia bilang, Ben, gue kaget, gue baru buka cabang nih di Jakarta. Gue kira di Balikpapan udah rame banget nih. Ternyata ketika gue nyampe Jakarta, yang di Balikpapan tuh gak ada apa-apanya. Padahal tempat gue udah yang paling terkenal, udah yang paling keren, udah paling hebat. Dekorasinya bagus. Waduh, ternyata begitu masuk Jakarta, bisa sampai 4-5 kali lipat lebih besar omsetnya dibanding yang ada di Balikpapan. Dengan konsep desain yang sama, gaya yang sama, isi yang sama, ternyata omsetnya jauh lebih bagus. Oke, bisnis pariwisata. So, teman-teman, ini menjadi indikasi ya, bahwa ya semoga ya, ke depannya ya, bisnis penerbangan, bisnis pariwisata, bisnis perhotelan, bisnis entertainment yang ada di Indonesia itu bisa makin sukses dan makin jaya. Dan semoga bisa terus begitu. Dengan catatan juga nih guys nih. Ini nambah banyak nih catatan nih. Sebelumnya catatan kita cuma terkait politik pemilu nih. Tapi karena ada peraturan yang baru itu ya, lo harus cek deh. Kira-kira apa yang bisa menggoyang dunia pariwisata dan hiburan di Indonesia. Cek video kita tentang kenapa Inul Daratista lama-lama bisa jadi Inul Darah Tinggi. Kalau ini peraturan baru tentang perpajakan ini jadi disahkan. So, by the way teman-teman, gue juga mau nanya balik dong sama lu. Menurut kalian ada peluang nggak ya buat industri penerbangan di tanah air itu bisa pulih atau bahkan lebih baik lagi dibandingkan era tahun 2019 sebelum terjadi COVID? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya jawaban and komen kamu, and tanggapan kamu gimana. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. I got